Ya, selamat siang teman-teman semua. Jadi untuk penjelasan metode elemen hingga, kali ini akan saya sampaikan penjelasan tambahan mengenai koordinat lokal dan global dan juga matriks kekakuan yang ada di studi di metode elemen hingga. Jadi dari pertemuan yang sebelumnya saya sudah sampaikan mengenai pendekatan metode Rayleigh-Ritz, di mana di sini kita menggunakan persamaan polinomial dari masing-masing titik displacement yang kita kaji, titik U, titik V, dan W, di mana masing-masing titik displacement tersebut ada pendekatan nilai regangan atau approximate strain dan juga pendekatan total potential energy. Nah, untuk total potential energy ini kan kita ambil dari internal material solid dan juga eksternalnya. Kemudian kita menggunakan derajat kebebasan, di mana di sini kita menggunakan koordinat kartesian. Nah, untuk mengaplikasikan metode Rayleigh-Ritz di dalam fundamental konsep untuk finite element, di sini kita menggunakan fungsi polinomial yang kita sebut sebagai shape functions atau fungsi pembentuk atau fungsi bentuk. Di mana di sini kita lihat untuk poin yang pertama, fungsi dari U, V, dan W di masing-masing lokasi di titik koordinat kartesian ini sifatnya continuous atau menerus, di mana di sini kita sebut sebagai fungsi simple functions dengan polinomial order rendah, ya tidak ada order 2 tapi polinomial order yang pertama di masing-masing titik di tiap nodal yang ada di dalam elemen tersebut. Kemudian untuk poin yang kedua, problem or structure domain, jadi domain dari material solid ini dibagi menjadi beberapa subregion atau kita sebut sebagai elemen dengan bentuk geometri tertentu. Nah, di dalam bentuk geometri tertentu ini digambarkan dalam fungsi menggunakan fungsi polinomial dari masing-masing elemen tersebut. Kalau dilihat dari gambarnya di sini ada sumbu X dan Y dan Z, di mana di sini ada material solid, kemudian kita bagi menjadi beberapa region atau subregion atau elemen. Di setiap elemen tersebut direpresentasikan menjadi terdiri dari 4 node ya, yang utama node 1, 2, 3, 4 ya. Di mana di sini terhubung antara satu node dengan node yang lain dengan suatu garis nodal line, di mana tadi yang fungsi yang pertama antara satu elemen dengan elemen yang lain sifatnya adalah menerus. Kemudian poin yang ketiga, dari kita membagi menjadi material solid tersebut menjadi beberapa elemen, sehingga ada energi potensial yang terjadi di dalam sistem, di mana di sini terdiri dari yang pertama yaitu fungsi dari energi potensial ya, kemudian ada juga body force vector atau vektor gaya yang dialami oleh tubuh atau bagian dari elemen tersebut. Kemudian ada fungsi transpose dari displacement vector function dikali dengan vektor tractionnya. Kemudian di sini ada juga load vector centered on nodal point, maksudnya itu beban titik dalam bentuk vektor atau beban titik yang ada di dalam masing-masing poin nodal tersebut. Nah, ini kalau dijumlahkan yang kita sebut sebagai total dari energi potensial yang dialami oleh satu elemen tersebut. Nah, prinsip tersebut kalau kita bawa ke dalam metode matriks ini yang kita sebut sebagai metode elemen hingga, yang beberapa pertemuan sebelumnya kita kaitkan dengan persamaan tegangan, regangan, dan displacement atau deformasi, stress, strain, and displacement. Kemudian untuk displacement formulation, jadi untuk formulasi perpindahan dari tiap titik nodal elemen tersebut, tahapannya itu yang pertama yaitu kita membuat diskretisasi elemen dari material solid tersebut. Kita bisa bagi menjadi beberapa elemen. Elemen itu bisa berbentuk segitiga seperti ini dengan 3 titik nodal, atau berbentuk rektangular ya seperti ini dengan 4 titik nodal. Nah, biasanya untuk pendekatan metode elemen hingga untuk bangunan struktur, misalnya bangunan bertingkat tinggi, gedung-gedung bertingkat tinggi, di mana di sana pertemuan kolom dan balok ini kita gambarkan sebagai satu elemen, di mana pertemuan ini kita sebut sebagai nodal point atau titik nodal. Ini yang real. Jadi elemen real kita bagi di dalam bangunan bertingkat seperti ini.
Nah, sedangkan untuk material solid yang sifatnya itu non uniform, ya bentuknya itu tidak tertentu seperti ini, kita bisa bagi menjadi beberapa elemen yang kita sebut sebagai diskretisasi structure. Ya, ini elemen yang kita sebut sebagai elemen imajiner. Bayangkan di satu sistem, ya misalnya satu singkapan dinding, misalnya dinding batu, ya atau lereng batuan misalnya, atau singkapan batuan. Ini kemudian kita bagi menjadi imajiner, ya, imaginary element, jadi elemen imajiner, ya. Jadi ini bedanya antara diskretisasi untuk yang struktural dengan diskretisasi untuk struktural yang dari material non uniform. Kemudian poin yang kedua untuk displacement formulation adalah menentukan fungsi pendekat atau approximate function dari masing-masing elemen. Di sini ada intinya adalah untuk menentukan fungsi pendekat ini, ya tujuannya adalah kita membuat komponen displacement dari masing-masing titik nodal tersebut berdasarkan sumbu koordinat kartesiannya, arah x, y, z. Ini kita bagi menjadi u, v, dan w. Ini diekspresikan seperti ini untuk fungsi pendekatnya dari masing-masing elemen. Jadi yang perlu diingat aja, u, v, dan w ini merepresentasikan perpindahan atau displacement. U itu sumbu x, v sumbu y, dan w itu sumbu z. Kemudian kita menggunakan boundary condition atau kondisi batas dari masing-masing titik nodal dengan menggunakan persamaan polinomial yang sederhana seperti ini, di mana nilai masing-masing ini adalah menunjukkan fungsi displacement dari nodalnya. Jadi tergantung dari permasalahan dari diskretisasi elemen yang kita bangun. Dari sana kita bisa membuat atau menuliskan bentuk polinomial ini dalam bentuk matriks untuk persamaan atau vektor displacement. Di sini kalau teman-teman lihat, ini UVW masuk ke dalam vektor matriks vektor, kemudian N1, N2, N3 ini adalah bilangan skalarnya. Ya, ini yang disebut sebagai fungsi bentuk atau shape functions dari bentuk matriksnya. Kemudian ada nilai vektor displacement dari masing-masing nodalnya. Di sini sangat tergantung dari elemen yang ada. Dari misalnya di setiap diskretisasi elemen itu kita mempunyai banyak titik nodal, berarti banyak elemen yang kita bagi, menunjukkan semakin banyaknya vektor matriks vektor untuk nodal displacement. Jadi kalau misalnya kita hanya mempunyai displacement, kita hanya mempunyai elemen misalnya tiga elemen segitiga misalnya, berarti dari 3 itu masing-masing itu mempunyai nilai U1 dari 3 itu. Nah, jadi tergantung dari banyaknya elemen yang kita bangun. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan diskretisasi elemen yang sangat rapat atau dense, berarti vektor displacement untuk matriks ini akan menjadi lebih banyak gitu ya. Kemudian dari sana kita mengambil hubungan antara regangan dan displacement atau strain displacement relationship dari pertemuan yang di awal. Silahkan cek lagi di slide-nya. Kita mengambil hubungan antara epsilon dan gamma. Ini adalah regangan regangan normal dan regangan geser. Kemudian kita sandingkan dengan persamaan yang tadi. Dari sana kita bisa mendapatkan energi potensial total dari masing-masing elemen dengan menggunakan rumus ini. Ya, ini. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan persamaan kesetimbangan dari elemen yang kita sebut sebagai minimum potensial energi yang dialami oleh satu elemen tersebut. Ini terdiri dari satu adalah vektor beban dari gaya nodal yang ada di titik-titik elemen. Kemudian yang kedua adalah dari body force-nya. Kemudian yang ketiga adalah dari surface traction-nya. Dari sini dari persamaan yang di atas ini kita bisa menentukan body force dan surface traction-nya dalam bentuk ekuivalen dalam bentuk beban titik di setiap titik nodalnya. Nah, untuk mengekuivalenkan ini kita menggunakan prinsip matriks kekakuan, di mana matriks kekakuannya di sini dirumuskan seperti ini yang paling bawah. Ini berdasarkan matriks kekakuan untuk elemen yang berdasarkan koordinat lokal dan juga untuk elemen yang berdasarkan koordinat global. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai vektor displacement-nya dari masing-masing elemen berdasarkan koordinat lokal. Nah, dari sini kita bisa menggunakan matriks kekakuan yang tadi untuk setiap elemen struktural yang kita buat model atau kita buat pemodelan elemen hingganya. Ya, bisa jadi kita bisa menggunakan untuk discrete elemen, ya elemen yang discrete seperti truss and frame ini untuk struktur.
seperti struktur rangka jembatan atau struktur rangka bangunan atau gedung bertingkat gitu ya. Atau juga kita bisa gunakan untuk elemen kontinum. Elemen kontinum itu seperti material solid yang non uniform, yang bentuknya acak ya. Kita bisa mendekati dengan pendekatan bidang 2 dimensi, yaitu plane stress, plane strain, plane bending, dan seterusnya. Nah, untuk mentransformasikan dari koordinat lokal ke koordinat global, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi ini rumus untuk transformasi dari lokal ke global. Poin yang ketiga, setelah kita menentukan diskretisasi elemen, kita bisa menggunakan kesetimbangan untuk sistem koordinat global dengan menggunakan rumus ini. Nah, setelah kita menghitung kondisi batasnya dari masing-masing struktur, jadi kita bisa menggunakan untuk menentukan atau menghitung displacement dari masing-masing titik nodal yang ada di elemen tersebut. Nah, ini bisa digunakan untuk internal stress, strain, dan internal force untuk masing-masing elemen dengan menggunakan rumus ini. Bisa kita aplikasikan untuk beberapa elemen tadi yang sifatnya rigid, ya discrete, ya atau continuum. Nah, untuk aplikasinya saya akan masukkan ke 2D element. Di sini ada, teman-teman lihat, untuk elemen 2 dimensi ada jenis yang kita sebut sebagai plane stress, plane strain, dan plane bending. Untuk penjelasan kali ini saya akan fokuskan ke plane stress-nya. Kemudian untuk elemennya macam-macam bentuknya, ada triangular, segitiga, quadrangle, ya, kemudian quadrilateral. Biasanya untuk daerah yang kita densify atau kita rapatkan diskretisasi elemennya, dia biasanya berbentuk triangular elemen seperti yang ada di gambar ini sebelah kanan. Ya, ini yang biasanya kita fokus untuk menghitung adanya deformasi atau adanya tegangan-tegangan yang ada di sekitar material, di sekitar geometri dari model ini. Ya. Kemudian untuk plane stress triangular element, jadi saya fokuskan ke sini ya. Elemen segitiga dengan kondisi plane stress 2 dimensi. Di sini kita untuk 2 dimensi kita menggunakan solusi yang approximate atau pendekat ya, dimana kita mencoba menghitung konsepnya ya untuk elemen 2 dimensi dengan bentuk segitiga seperti ini. Nah, bayangkan kita mempunyai satu elemen nih dengan titik nodal IJK dengan koordinat sumbu lokal adalah XY kecil ya, dia menempel di elemennya. Kemudian ada sumbu global secara keseluruhan dari dari sistem dengan sumbu global ya. Di sini ada sumbu X besar dan Y besar. Ambil matriks KL ini sebagai matriks untuk koordinat lokal dari elemen IJK ya, saya bilang elemen IJK seperti ini. Berarti dari masing-masing titik nodal tersebut dia mempunyai komponen displacement ya. Sebagai contoh, nilai K ini berarti di nodal K ini berarti ada displacement U, V ya. Kemudian nilai J ada displacement UJ dan VJ. Nilai I adalah displacement UI dan VI. Kenapa hanya U dan V? Karena ini 2 dimensi modelnya. Jadi kalau misalnya memodelkan secara 3 dimensi berarti ada W, di mana dia terkait dengan koordinat lokal di sumbu Z maupun juga koordinat globalnya. Nah, di sini kita menggunakan asumsi ya untuk merumuskan perpindahan ya atau displacement dari tiap titik nodal elemen tersebut dengan menggunakan pendekatan polinomial linear, sehingga kita bisa dapatkan rumus seperti ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita buat dalam bentuk konstanta dari matriks H-nya untuk initial point of local coordinate, kita bisa menentukan seperti ini. Nah, ini menggunakan fungsi bentuk yang tadi yang di awal, shape function untuk setiap vektor displacement dari masing-masing elemennya. Nah, untuk plane stress ya, plane stress ini kita menggunakan persamaan strain displacement untuk menentukan perpindahan atau displacement yang terjadi di elemen tersebut. Dari sini kita bisa merumuskan bentuknya dia dalam bentuk strain ya atau regangan. Ini epsilon x, epsilon y, dan gamma xy. Kemudian sama dengan ini dari rumus
atau persamaan atau formula dari displacementnya, di mana di sana kita menggunakan matriks n sebagai shape functionnya. Ya, ini adalah shape functionnya. Kemudian di sini adalah bentuk matriks ya untuk derivatif dari persamaan displacement yang tadi kita bentuk dalam polinomial. Ya, sehingga kita bisa dapatkan seperti ini. Displacement equation. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk plane stress ada persamaan strain displacement, kemudian kita menggunakan ada bentuk konstan di mana di sana ada modulus Young ya, kemudian ada Poisson rasionya ya, dibentuk seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di plane stress di slide yang sebelumnya, ini hubungan antara strain dan juga stress dengan menggunakan shape functionnya adalah dalam bentuk modulus Young seperti ini. Kemudian untuk matriks kekakuan ya, untuk elemen triangular di dalam plane stress kita bisa menggunakan rumus yang dibentuk seperti ini. Sini tidak perlu dihafal karena dilihat bentuknya aja, dia bentuknya seperti matriksnya untuk setiap nodal elemennya. Jadi kalau misalnya kita menuliskan, kita kalikan ini ya, kemudian kita tuliskan dalam bentuk matriks, dia bentuknya seperti ini. Ini given. Jadi ini given ya, bentuknya seperti ini ya, dimana di sini untuk konstantanya adalah berasal dari modulus Young, yaitu E dibagi dengan 4A ya, kemudian kuadrat dikali 1 minus nu kuadrat, ini adalah angka Poissonnya. Nah, bagaimana dengan komponen-komponen matriks yang ada di dalamnya? Ya, teman-teman tinggal melihat dari di sini ada gamma ya, ada gamma di mana nilai gamma ini adalah 1 minus nu dibagi 2. Ini gamma 1 dan gamma 2 adalah nilai konstanta pengganti untuk Poisson rasionya. Tinggal kita masukkan saja ke dalam komponen-komponen yang ada di dalam sini. Nah, bagaimana dengan nilai YK, kemudian YXK, kemudian XJ, kemudian ada lagi di sini ya XK, YK ini adalah dimensi dari elemen tersebut. Jadi kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian untuk transformasi matriks kita menggunakan hubungan antara vektor displacement dari sistem koordinat lokal ke sistem koordinat global dengan menggunakan transformasi matriks seperti ini. Ini kosnya seperti ini, sehingga perpindahan atau displacement yang ada di masing-masing titik nodal di koordinat lokal ini kemudian ditransformasikan menuju koordinat global yang menjadi koordinat satu sistem secara keseluruhan. Nah, ini bedanya kalau U kecil itu adalah vektor displacement dari koordinat lokal, kemudian U besar adalah vektor displacement dari koordinat global. Seperti ini ya, sehingga ketika kita menentukan matriks kekakuan untuk elemen yang mengacu kepada sistem koordinat global, kita menggunakan hubungan seperti ini matriks kekakuannya. Nah, sehingga kalau kita balik lagi ke persamaan kesetimbangan elemen untuk mendapatkan minimum potential energy ya dari satu elemen, kita mengambil rumus ini lagi, sehingga setiap gaya yang bekerja pada elemen tersebut ya, pada bidang elemen tersebut ini masuk ke dalam persamaan vektor beban nih yang berdasarkan dari gaya yang bekerja pada bidang tersebut. Nah, load vector yang dimaksud due to body force ini dia bentuknya dalam matriks seperti ini. Ya, seperti ini dia bentuknya matriksnya. Kemudian sehingga kita bisa menentukan vektor beban berdasarkan surface traction dari gaya yang dialami oleh bidang elemen tersebut. Nah, surface traction-nya dia bentuknya seperti ini. Ya. Nah, sehingga dari sini ya ketika kita simpulkan untuk analisis dari elemen plane stress ya, yang pertama itu pastinya kita harus menentukan matriks kekakuannya dari elemen tersebut. Ya, KL kecil ini adalah berarti koordinat lokal. Kemudian beban di tiap elemen, beban nodal atau nodal load di tiap elemen dia bentuknya seperti ini. Kemudian kita menggunakan matriks transformasi. Dari sana kita mentransformasikan dari koordinat lokal, yang poin yang kedua, ke koordinat global dengan menggunakan seperti ini. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan
matriks kekakuan untuk koordinat lokal, sehingga dari sana kita bisa mendapatkan untuk koordinat globalnya. Kemudian secara struktural kita bisa mendapatkan matriks kekakuan secara keseluruhan. Kemudian dari sana kita bisa mendapatkan displacement dari masing-masing titik di setiap elemen dengan rumus seperti ini. Dan pada akhirnya kita bisa menentukan nilai tegangan dan regangan yang terjadi pada elemen tersebut secara keseluruhan dalam satu sistem. Nah, ini memang harus dicerna ulang terkait dengan pemahaman bagaimana kita menentukan tegangan dan regangan dari suatu elemen itu berdasarkan hubungan regangan dan displacement. Dimana di sana setiap elemen itu pasti dia berdiri untuk secara lokal, dia mempunyai koordinat lokal, tapi secara global dalam satu sistem material solid dia masuk ke dalam koordinat globalnya. Nah, saya masuk ke contoh yang praktikal aja. Di sini kita mempunyai dua elemen ya, dua elemen segitiga. Yang pertama ini yang diberi kurung 1, ini elemen yang pertama. Di titik nodalnya adalah 1, 2, 3. Ini satu elemen. Kemudian elemen kedua dia menempel ya, yang dua kurung ini dia mempunyai titik nodalnya itu 2, 3, 4. Nah, di mana di sini dia berada pada koordinat lokal yang berimpit ya dengan elemen yang pertama. Ya, berimpitnya tuh maksudnya di elemen yang pertama segitiga ini berarti sumbu X-nya di yang horizontal, kemudian sumbu Y-nya yang vertikal. Berimpit di elemen pertama. Kemudian ada beban merata sebesar 1 kg per cm. Beban merata ini berada di garis nodal antara titik nodal 2 dan 4, berarti dia berada di elemen yang kedua. Kalau saya buatkan notasi displacement dari elemen plane stress ini untuk sumbu X dan sumbu Y, berarti di titik 1 berarti displacement ke sumbu X-nya berarti U1. Di titik 2 berarti U2. Di titik 3, di titik 4 U4 dan seterusnya. Ya. Kemudian